Halo semuanya, kembali lagi bersama HD Otomotif. Kali ini kita akan coba test drive fitur dari Honda Sensing, Adaptive Cruise Control, dan juga Lane Keeping Assist menggunakan mobil Honda WR-V. Ya, ini mobilnya tipe tertinggi ya, RS Honda Sensing. Sebelum masuk kita menyalakan menggunakan remote dulu untuk mesinnya ya. Caranya dikunci dulu, lalu tekan tombol hold-nya sampai hazardnya menyala. Oke, ini mesin sudah menyala dan AC juga otomatis menyala. Oke, langsung aja kita coba test drive fitur Adaptive Cruise Control dan juga Lane Keeping Assist. Ini juga sudah Smart Entry System ya. Spion langsung membuka. Oke, jadi ketika kita menggunakan remote untuk menghidupkan mesinnya, kita perlu menginjak rem dan menekan tombol engine start-stopnya ulang ya, untuk memulai perjalanan. Oke, ini sudah menyala semua ya. Karena tadi yang menyala hanya mesinnya dan juga untuk kompresor AC-nya. Untuk sistem dari head unit atau di speedometernya belum menyala. Oke, sekarang sudah normal. Kita bisa mulai perjalanan untuk Adaptive Cruise Control dan Lane Keeping Assist. Ini tombolnya di sini ya. Jadi, kita kecilkan dulu volumenya. Tombol standby ACC atau Adaptive Cruise Control itu yang ini ya, teman-teman. Dan kemudian ini adalah Lane Keeping Assist. Untuk di Honda WR-V ini, Adaptive Cruise Control minimal kecepatannya 30 km per jam ya, baru bisa diaktifkan. Kalau di bawah 30 belum bisa diaktifkan. Kemudian untuk Lane Keeping Assist, itu aktif di atas kecepatan 72 km per jam. Dan ini mode standby-nya. Kita pencet tombol standby. Nah, maka di sini muncul indikator Lane Keeping Assist ya. Ketika kecepatan di atas 72 dengan marka jalan yang jelas, maka dia sudah otomatis aktif. Ketika kecepatan di atas 72 ya, maka akan berwarna hijau kalau aktif. Dan ini untuk Adaptive Cruise Control sudah mode standby, sudah saya hidupkan. Ya, kalau kita pencet mati dia. Oke. Jadi begitu kecepatan di atas 30, kita langsung aja tekan set atau bisa rest plus. Oke, langsung kita coba test drive ya. Ke jalan. Oke, saya jeda sebentar ya. Oke teman-teman, kita mulai lagi. Akan coba fitur ACC ya, Adaptive Cruise Control di Honda Sensing, Honda WR-V. Caranya, kita sudah pencet tadi untuk mode standby ACC-nya. Ini kecepatannya sudah di atas 30 ya, pas 30 lebih dikit. Kita langsung aja tekan tombol set, yang ini ya. Oke, nah ketika dia berwarna hijau, artinya sudah aktif teman-teman. Nah, speednya dia akan terjaga di 34 km per jam aja. Kita bisa naikkan speednya dengan menekan tombol rest plus 111, maka dia naiknya akan 1. Kalau kita tahannya lama, maka dia akan naiknya 10-10 teman-teman. Tuh, ke 50 km per jam. Jadi kita nggak usah nginjek pedal gas, dia sudah ngegas sendiri. Dan begitu di depannya ada objek, maka dia akan ngerem sendiri mengikuti kecepatan objek yang di depan. Nah, di sini ada tombol untuk mengatur jarak dengan objek yang di depan nih teman-teman. Dan di sini ada 4 bar ya. Kalau kita pencet maka akan semakin dekat tuh yang di bawah gambar mobil tengah itu. Nah, maka akan semakin dekat jarak mobil kita dengan kendaraan di depan. Ini paling jauh 4 bar. Nah, kita setting yang paling jauh aja biar lebih aman. Jadi, kita jarak dengan kendaraan di depannya bisa jauh ya. Ini menyesuaikan dengan kecepatan mobil kita ya. Kalau mobil kita kecepatannya tinggi 140 km per jam, maka dia akan mengerem sebelum jaraknya lebih dekat. Oke, jadi kita bisa atur di sini untuk mengurangi kecepatan teman-teman. Tuh, jadi bisa kita minimal 30 ya. Nah, ACC ini akan otomatis cancel ketika di bawah kecepatan 25 km per jam. Nah, untuk menghidupkannya ketika di atas 30 km per jam, ya otomatis cancel ketika di bawah 25 km per jam. Nah, oke, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ACC ini kita bisa atur dengan minimal kecepatan 30 sampai 180 km per jam. Oke, kita coba set di 72 km per jam. Nah, ketika sistem membaca depannya tidak ada objek, maka langsung ke kecepatan yang 72 km per jam yang telah disetting sebelumnya. Memang kalau kita coba di jalan yang seperti ini terlalu beresiko ya, karena motor kadang ngelondong ya langsung lewat ya. Oke, Lane Keeping Assist dan Adaptive Cruise Control-nya berfungsi ya. Kita nggak ngerem, nggak ngegas, dan nggak megang setir, dia belok sendiri mengikuti marka jalan. Ini dilepas semuanya ya teman-teman.
Ini fitur kombinasi antara Adaptive Cruise Control dan Lane Keeping Assist System. Nah, ini minta digeser dikit teman-teman. Nah, setirnya sudah. Jadi dia bisa nyetir sendiri. Dibilang nyetir sendiri ya bisa. Cuman ini tidak disarankan teman-teman, karena Honda Sensing ini sifatnya hanya membantu untuk mengurangi terjadinya kecelakaan saat berkendara. Oke, jadi enak banget nih. Nggak usah ngerem, nggak usah ngegas. Tapi ini disarankan untuk di jalan bebas hambatan ya, jalan tol. Cuman ini karena lagi ada sepi ya. Nah, di depan ada kendaraan. Apakah dia akan ngerem sendiri? Oke, dia ngerem sendiri ya. Nah, untuk alert gas-nya ini dia cancel otomatis karena di bawah kecepatan 72 km per jam. Nih, dia sudah putih lagi. Nah, untuk Adaptive Cruise Control masih aktif karena dia masih di kecepatan 30 km per jam. Masih hijau ya, masih aktif yang sebelah kiri. Nah, ini di bawah kecepatan 25. Dia cancel otomatis. Nah, jadi untuk ACC, Adaptive Cruise Control, untuk menghidupkannya minimal kecepatan 30 km per jam ya. Namun dia akan cancel otomatis ketika di bawah kecepatan 25 km per jam. Nah, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat ya buat teman-teman yang sudah punya mobil ada Honda Sensing-nya, namun belum sempat test drive atau belum sempat dikasih tahu oleh salesnya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat nih, biar punya mobil tapi kalian tahu cara menggunakannya. Fitur Adaptive Cruise Control dan Lane Keeping Assist ini sangat bermanfaat sekali atau enak banget kita pakainya ketika di jalan tol teman-teman. Disarankan di jalan tol ya, kalau di jalan bebas seperti ini ya jangan sih, karena kan ada motor ya, namanya motor kan objeknya lebih kecil. Ini ada Honda Landmark ya kalau untuk di tipe Sensing. Jadi kalau ngesen kiri dia akan menampilkan area blind spot sebelah kiri di layar. Oke, jadi teman-teman, Honda Sensing ini saya mengingatkan kembali ya, bukan fitur autopilot, namun Honda Sensing adalah fitur semi autopilot teman-teman. Jadi yang fitur yang dapat mengurangi atau meminimalisir terjadinya kecelakaan saat berkendara. Jadi bukannya kalian serahkan cara mengemudi ke fitur Honda Sensing ini ya, jangan ya. Cuman kalau kalian ingin coba, penasaran nih bagaimana cara bisa nggak sih kita lepas setir sama gas sama remnya, bisa teman-teman, cuman hanya beberapa saat aja, sekitar 10 detik 15 detik ya, karena ketika kita lepas setirnya lebih dari 10 detik dia akan memberikan suruh dipegang setirnya, digeser dikit aja gitu. Oh iya, informasi untuk ACC yang ada di Honda HR-V dengan Honda BR-V atau Honda WR-V ini berbeda ya. Di atas Honda HR-V ke atas itu Adaptive Cruise Control-nya bisa sampai 0 km per jam teman-teman. Kalau di sini kan 30 km per jam. Nah, kalau untuk di HR-V, di CR-V, Civic, Accord itu sampai 0 km per jam bisa. Mengikuti kendaraan di depan sampai macet-macetan pun bisa. Karena di sana ada fitur low speed follow-nya, Adaptive Cruise Control with low speed follow. Nah, kalau di Honda WR-V ini belum ada low speed follow-nya. Jadi minimal kecepatannya 30 km per jam. Untuk Lane Keeping Assist tadi minimal kecepatannya 72 km per jam. Jadi kalian harus hafal ya kecepatan dari dua fitur ini. Dan indikatornya dia aktif enggaknya itu ada di sini. Kalau dia berwarna hijau maka dia aktif. Kalau berwarna putih seperti ini ya, ACC dan LCAS-nya dia belum aktif, hanya mode standby aja. Nah, kemudian kalau mobil kalian ngerem sendiri, sebenarnya ada fitur CMBS-nya ya. Kalian bisa nonaktifkan dengan cara menekan tombol yang ada di sini, di atas tombol VSA ini ya. Nah, maka di sini akan muncul RDM dan CMBS. Kalian bisa pilih nih. Ini kan masih aktif semua nih, centang semua. Kalian bisa klik enter untuk menonaktifkannya. Yang atas ini fitur RDM. Jadi begitu kalian di atas 72 kecepatannya terus melewati marka jalan ya, kalian nggak sengaja akan keluar jalur, maka dia akan getar-getar gitu ya, melakukan koreksi pada setir dan juga memberikan peringatan berupa suara juga. Dan ada CMBS nih, kalau kalian mobilnya ngerem sendiri ketika ada motor mau nyebrang gitu, nggak sengaja gitu ya, kok ngerem sendiri mobilnya. Nah, ini fitur CMBS yang bawah teman-teman, Collision Mitigation Braking System. Ya, kalian bisa matikan kalau kalian merasa kurang atau mengganggu lah ya. Tapi untuk apa sih kalian punya fitur Honda Sensing kok dipatiin gitu ya? Maka dihidupin aja nggak apa-apa. Oke, mungkin sekian video penjelasan dari Honda Sensing dari HD Otomotif. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semua yang sudah mempunyai fitur Honda Sensing-nya. Atau buat para sales yang belum sempat menjelaskan fitur Honda Sensing, bisa kirim video ini ke customer-nya. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.